Halo semuanya, kembali lagi di Tokoh Utama Channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, yuk like video ini dan jangan lupa subscribe. Serial drama The Glory menjadi perbincangan setelah season keduanya dirilis oleh Netflix pada awal Maret 2023. Kisah nyata korban bully ini menjadi inspirasi yang menggerakkan sang penulis The Glory, Kim Eun-suk, untuk menuliskannya menjadi sebuah cerita serial. Dalam serial ini, bullying digambarkan dalam sebuah ketimpangan kelas sosial. Moon Dong-eun yang diperankan oleh Song Hye-kyo merupakan seorang wanita yang harus menanggung trauma masa lalu yang kelam, di mana dirinya dibully habis-habisan oleh Park Yeon-jin dan kelompoknya. Bullying yang dilakukan begitu sadis, seperti mencatok kulit, memukul, dan menjauhinya. Rangkaian bully itu dilakukan oleh para remaja dari kelompok sosial yang lebih tinggi. Pembulian yang kejam tersebut membuat mentalnya menjadi hancur hingga ia memutuskan untuk putus sekolah. Sejak saat itu, Moon Dong-eun memiliki hasrat untuk membalaskan dendamnya kepada para pelaku dan orang-orang yang hanya menonton pembulian yang terjadi tanpa menolongnya. Hari demi hari berganti. Penantian pembalasan dendam semakin dekat dan perencanaan telah disusun dengan matang. Ia akhirnya menjadi guru sekolah dasar dari anak si pelaku pembulian. Rencana demi rencana yang ia miliki siap untuk dieksekusi. Ambisi dan jiwanya pun semakin kuat. Jiwanya yang lugu dan penakut telah lama mati karena kekerasan yang ia hadapi dan menjadi trauma yang berkepanjangan. Di Korea Selatan, bullying tidak lagi menjadi tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang, melainkan sudah menjadi tradisi di beragam kelompok dan lingkungan. Awalnya bullying dikenal sebagai jibdan tadolim, yang artinya mengisolasi suatu kelompok. Namun istilah baru muncul pada 1997 dan mulai populer pada tahun 2001. Bullying menjadi lebih dikenal sebagai istilah hwangta. Kata ini dapat diartikan sebagai perilaku mengasingkan seseorang dari suatu kelompok untuk dirundung dan dikucilkan. Ini juga bisa dilakukan oleh kelompok yang berjumlah lebih besar, seperti satu kelas kepada satu siswa yang dilakukan secara konsisten dan berulang. Hwangta juga tak hanya perundungan, namun juga sampai melecehkan dan mengabaikan keberadaan seseorang. Seorang pengamat sosial bernama Trent Embeck mengungkap beberapa artikel sejak tahun 1960-an. Bahwa telah banyak memuat masalah pembulian dan kekerasan di Korea Selatan. Artinya, fenomena ini sudah sering terjadi sejak lama. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Informasi Nasional yang berafiliasi dengan pemerintah pada tahun 2019, sebanyak 54,7% orang dewasa di Korea telah menjadi korban atau pelaku cyberbully. Sementara bullying yang dilakukan oleh kelompok remaja sebesar 26,9%. Orang Korea dalam kehidupan sehari-hari selalu bersaing dan selalu ingin jadi yang terbaik, termasuk dalam hal pendidikan dan kelas sosial. Pendidikan dan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu bullying. Dalam persaingan di dunia pendidikan, para orang tua di Korea bahkan rela melakukan apa saja agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka memberikan ekspektasi besar terhadap anak-anaknya. Hal itu juga dilakukan agar mencapai kelas sosial yang tinggi atau mempertahankan kelas sosial yang dimilikinya. The Foundation of Preventing Youth Violence di Korea Selatan mengungkap, tak sedikit siswa yang menyaksikan bullying mengabaikan dan membiarkan tindakan tersebut. Bahkan pada tahun 2011, 62% siswa lebih memilih mengabaikan tindakan bullying. Alasannya mereka takut menjadi korban bullying selanjutnya. Dalam serial The Glory, dikisahkan Moon Dong-eun yang menjadi korban pembulian ingin membalaskan dendamnya kepada para pelaku. Meskipun balas dendam bukanlah sesuatu hal yang baik dalam hidup, namun hal tersebut tetap memiliki pelajarannya sendiri. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Pepatah ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi Ji-yeon setelah bertemu dengan Dong-eun saat dewasa. Di masa mudanya, ia melakukan berbagai hal buruk dengan membuli Dong-eun. Saat ini kondisinya berbalik. Ji-yeon mendapatkan pembalasan dari Dong-eun setelah apa yang dahulu ia lakukan. Dong-eun melakukan banyak hal untuk mengancam Ji-yeon, mulai dari mendekati anaknya, membuat semua anggota geng meninggalkannya, hingga membuat rumah tangganya berantakan. Kita bisa belajar bahwa apa yang kita perbuat, baik atau buruk,
akan mendapatkan pembalasan yang setimpal di kemudian hari. Jika kamu menanamkan kebaikan, maka balasan kebaikan akan datang kembali. Begitu juga sebaliknya. Ji-yeon sering melakukan pembulian pada Moon Dong-eun di masa lalu. Akibatnya, apa yang dilakukannya pada masa lalu, Ji-yeon harus menerima pembalasan yang dilakukan oleh Dong-eun, meskipun dengan cara yang berbeda. Balas dendam terbaik adalah pencegahan. Membalaskan dendam karena dibully tidak harus dengan melakukan hal yang mengerikan seperti yang dilakukan oleh Dong-eun. Ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk membalaskan dendam. Dan balas dendam yang paling utama adalah dengan melakukan pencegahan. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama. Tidak semua orang memiliki rasa bersalah. Meskipun pembalasan dendam sudah dilakukan, namun ada saja tipe orang yang tidak merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuatnya. Padahal Ji-yeon telah mengetahui niat Dong-eun untuk balas dendam kepadanya akibat pembulian yang dilakukannya pada masa sekolah. Namun hal ini tidak sedikit pun membuat Ji-yeon merasa bersalah. Bahkan dia malah mengharapkan Dong-eun lenyap sejak dulu. Kebaikan tak akan luput dari perhatian. Dong-eun yang setiap malam belajar di tempat kerja setelah memutuskan putus sekolah, membuat salah satu rekan kerjanya berempati untuk tidak mengganggu waktu belajarnya. Kebaikan tersebut tidak pernah luput dari perhatian Dong-eun. Meskipun keduanya tidak akrab, tindakan seperti itu meskipun sangat sederhana tapi akan sangat berkesan. Terkadang hidup tidak adil. Bagi orang yang memiliki kelas sosial tinggi, kebanyakan dari mereka, uang dapat menjadi jalan keluar dari setiap masalah. Namun sebaliknya bagi orang dengan kelas sosial yang rendah, Kang Hyun-nam yang selama ini membantu Dong-eun harus dihadapkan pada pilihan berat terkait keinginannya untuk balas dendam dan tidak dapat berbuat apapun untuk mendapatkan keadilan yang diinginkan. Dalam serial The Glory, Ji-yeon yang menerima konfrontasi oleh sesama penyiar cuaca karena tidak menulis naskahnya sendiri, malah membalasnya dengan bertepuk tangan dengan marah dan mengatakan bahwa program TV tempat dia bekerja dibangun oleh uang suaminya. Sekian untuk video kali ini, like kalau suka video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.